untuk memastikan ini sudah. Oke, Udah sip. Mbak, udah saya Nah, rekrut. ya, terima kasih Bu Anis. Baiklah, teman-teman kakak-kakak semua, ini sudah ada Bu Ben yang sesuai dengan kita obrolannya minggu lalu ya, akan bicara tentang aritmia jantung. Nah, beliau kebetulan juga adalah seorang yang punya aritmia jantung, betul ya Bu Ben ya? Betul, betul. Betul ya. Nah, boleh dong Bu Ben ceritakan apa sih sebenarnya aritmia jantung itu gitu, biar kita bisa paham. Silakan Bu Ben. Oke, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Saya masih agak-agak flu nih ya, tapi better lah, sudah bisa ngobrol gitu. Jadi, perkenalkan saya Bu Ben, mungkin juga belum lama ikut GEVP ya. Nah, awal pertemuan saya dengan AFC itu, sorry ya, backsoundnya, Ini backsoundnya maaf, kenceng banget. wajahnya masih Mbak Mona ini di sini Mbak. Eh, layar Oh, lebarnya masih Mbak Mona, belum Bu Ben. sebentar, sebentar. Tadi ya Bu. Oke. Spotlight. Nah Sudahkah? udah, mantap. Oke, silakan. Oke, jadi saya itu memang ada GERD gitu. Jadi buat teman-teman yang GERD itu ini banget ya, harus harus aware banget karena ternyata GERD itu bisa berimplikasi kemana-mana gitu. Jadi waktu itu COVID ya, COVID di mana kalau kita lihat eh, industri gitu, hampir semua industri itu terpuruk gitu. Nah, posisi saya itu apa ya, kerjaan saya menuntut untuk survive di industri itu gitu, sehingga kelihatannya itu makin lama tekanan itu makin tinggi dan asam lambungnya itu naik ya. Asam lambungnya naik dan ternyata asam lambung itu berimplikasi kepada aritmia jantung gitu. Nah, aritmia jantung itu adalah irama jantung yang tidak beraturan gitu. Jadi kayak apa, berdebar-debar gitu, padahal kan mungkin kalau kita kaget gitu ya, kita kaget, kita berdebar-debar, ini enggak gitu ya, tiba-tiba kok kayak berdebar, dan di sini tuh sampai kayak agak bergerak-gerak gitu kalau lagi kambuh. Nah, waktu itu intervalnya sih pendek hilang, tapi makin lama makin sering dan kayak permanen gitu. Itu Mbak Mona. Baiklah, jadi aritmia itu adalah irama jantung begitu yang tidak teratur begitu Bu Ben ya. Betul, betul. Oke, tadi gejalanya apa tadi sampai bergerak-gerak terus apa lagi Bu Ben? Jadi kalau kalau saya awalnya cuman itu, jadi cuman apa ya, kayak deg-degan gitu loh, deg-degan aneh, nggak habis ngapa-ngapain, nggak habis olahraga atau nggak habis jalan gitu, itu deg-deg gitu. Nah itu saya pikir kok tadinya kenapa kok deg-degan gitu, tapi hilang, nanti hilang. Nah tapi makin hari ini makin permanen gitu Kak Mona. Oke, baiklah. Nah, jadi awal dari GERD-nya itu tadi Bu Ben ya. Jadi gini, asam lambung sekarang Oke. berdebar tiap hari itu gimana, Fani? Pengen juga sih debaran tiap hari kayak gitu Kak Jenny. Jadi Iya. gini, sekarang itu kalau dilihat ya, kalau saya coba sering saya ngobrol-ngobrol untuk eh, apa, lambung naik atau GERD dan segala macam itu bukan karena makanan, tapi banyak karena pikiran. Dan itu kayaknya saya rasakan banget gitu. Sehingga asam lambungnya naik dan osifagusnya kan sudah lemah ya, sehingga asam lambungnya itu naik ke kerongkongan. Nah, itu mengakibatkan juga akhirnya kayak ya ada kerusakan elektrolit di jantung lah. Oh, oke. Tapi nggak selalu ya. Kalaupun misalnya asam lambung naik, apakah akan selalu nanti berdampak kepada jantung atau gimana, Bu Ben? Jadi ini apa, awalnya tuh sebentar-sebentar Mbak Mona. Tapi akhirnya lama-lama tuh sering kayak sehariannya kayak permanen gitu loh. Gitu, permanen, bahkan itu even mau tidur aja itu tuh rasanya kayak ketimpa gitu ya, terus deg 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 gitu. Hmm, iya, iya.
Oh, Bu Ani juga menambahkan ya, kalau asam lambung naik, larinya adalah ke batuk. Dan berarti ketika asam lambung naik akan terjadi tadi kerusakan elektrolit atau ada beberapa kerusakan organ. Nah, Bu Ben kebetulan kenanya ke jantung dan ini ke aritmia, begitu? Betul, Betul. betul. Ada yang larinya juga ke anxiety gitu. Kecemasan. Ya, betul. Itu Mbak Oke. Mona. Baik, sebenarnya kalau begitu aritmia sendiri berarti penyebabnya apakah hanya dari asam lambung naik atau ada hal lain, Bu Ben? Gini, ada beberapa yang saya baca ya. Kalau saya kan memang dari GERD gitu. Kalau yang lain itu katanya diabetes pun itu juga bisa kena aritmia gitu. Dan ini Oh, juga bukan penyakit ringan ya, nanti bisa gagal detak jantung dan lain-lain. Bahaya nih, bahaya. oke. Jadi aritmia ini bukan hanya sekedar irama jantung tidak teratur, tapi bahkan ini bisa jadi malah semacam kayak indikator akan terjadi hal yang lebih buruk kalau ini tidak diobati, begitu? Betul, betul, betul. Oke, Bu Ben, ketika Bu Ben tadi merasakan kok ini makin sering ya, kok apa namanya sampai berdebar-debar gitunya makin sering konstan gitu ya. Mm-mm. Nah itu eh, dari situ akhirnya muncul apa tuh Bu Ben? Apakah keluar keringat dingin, jadi lemes atau gimana-gimana atau seperti apa kira-kira? Eh, Capek sih, capek gitu. Ya karena memang ada, bayangin kalau ada sesuatu yang nggak normal gitu, kita kan fokus pada situ ya. Bahkan Hmm. untuk jalan ya, untuk naik tangga, itu kan semakin kayak semakin ngos-ngosan gitu, dan itu capek banget gitu. Itu capek gitu. Capek Iya, jadi itu nggak nyaman lah, nggak nyaman. Tapi yang namanya ada sesuatu kita takut, dan waktu itu saya belum tahu bahwa itu aritmia jantung. Waktu itu saya nggak tahu, jadi saya ya kenapa ya, kenapa, kenapa. Tapi karena makin permanen, ya akhirnya saya mencari tahu kenapa nih kira-kira gitu, Mbak Mona. oke. Dan kemudian akhirnya yang Bu Ben lakukan adalah periksa ke dokter. Ya, Mbak Mona. Iya, akhirnya Bu Ben lakukan ini kayaknya ada something wrong nih pada tubuh saya. Terus Hmm. kemudian Bu Ben periksa ke dokter begitu. Jadi kebetulan ya ini alhamdulillah puji Tuhan ya, dua anak saya itu dokter gitu. Saya pikir kalau dia stetoskop di rumah pasti ada lah, karena memang anak saya ini bukan bidangnya jantung gitu. Lalu saya bilang anak saya coba mama kamu lihat deh gitu. Lalu di stetoskop kan, di stetoskop. Nah dari stetoskop itu dia merasakan kayaknya ada sesuatu nih gitu, karena dia lihat kayak detak jantungnya itu nggak pas gitu loh. Kalau biasanya detak jantung tuh dek 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 gitu ya, ini tuh dek 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 gitu, pokoknya seenak-enaknya dia lah gitu Mbak Mona awalnya. Dan akhirnya ya sudah, saya dirujuk ke internis karena dia nggak tahu kenapa penyebabnya, dia juga nggak tahu apakah itu kenapa gitu ya, karena cuma pemeriksaan luar, lalu saya ini ke internis, dirujuk ke internis gitu. Oke, kemudian apa yang dilakukan di internis sampai keluar ternyata Bu Ben aritmia, terus bagaimana kemudian itunya apa namanya yang harus dilakukan? Apakah ada pantangan? Kemudian Hmm, juga obatnya seperti apa dan sebagainya gimana Bu Ben? ya, jadi waktu pertama saya itu ke internis ya, di internis itu di EKG ya, di EKG yang dipasang alat-alat gitu ya. Lalu hasilnya langsung keluar, dan dari keluar itu dokter sudah melihat ini ada yang nggak benar nih di jantungnya ibu gitu ya. Langsung saya dirujuk ke dokter jantung gitu. Nah, dari dokter jantung lalu dilakukan serangkaian pemeriksaan gitu. Ada USG jantung, lalu ada Holter. Holter tuh dipasang alat ya, dipasang alat yang 24 jam. 24 jam itu untuk merekam irama jantung. Jadi seharian saya nggak mandi, Kak Mona. Nggak mandi karena alatnya itu memang nggak boleh kena air, dan besoknya itu rekamannya dilihat gitu. Rekamannya dilihat dan betul ternyata irama jantungnya tidak beraturan. Itu. Jadi kesimpulan dari dokter memang
betul dari dugaan yang awal waktu itu. Oke. Kemudian diberikan obat-obatan dan ada the do, the don'ts untuk Jadi kondisi. nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Jadi saya nggak dikasih obat apapun, gitu. Oh, Saya belum kasih obat apapun karena memang sebetulnya ini harus ada tindakan, gitu ya, harus ada tindakan. Lalu ya saya ada USG, lalu ada pemeriksaan itu yang namanya elektrolit study, IP study ya. Itu dimasukin alat kecil gitu ya, dimasukin alat kecil kayak alat rekam dari pangkal paha. Jadi pangkal paha saya disayat gitu ya, untuk dimasukkan alat rekam itu untuk melihat letak. Ini kan gangguan elektrolit ya. Nah, gangguan elektrolitnya di sebelah mana itu. Nah, itu dilihat di situ gitu. Nah, dari situ lalu kelihatan dokter bilang bahwa ini letak penyebabnya ada di jantung sebelah kiri luar gitu, sebelah kiri luar, dan ini agak sulit untuk dilakukan tindakan. Agak sulit dilakukan tindakan karena kelihatannya kan alatnya masuk dari sini. Kalau ini di pojok sini itu sulit gitu. Ya, itu EPIS tadi itu, Mbak. Lalu dokter bilang ya kalau mau dicoba dulu pakai obat selama 3 bulan. Nah, saya tanya, kalau misalnya obat 3 bulan itu tidak membaik, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau 3 bulan itu tidak membaik, saya harus dilakukan namanya ablasi, ya. Dan sama dua-duanya nggak enak karena 3 bulan saya harus, ya kita tahu ya bahwa obat itu juga ada unsur racunnya lah ya gitu. Nah, 3 bulan saya istilahnya kena racun gitu ya. Dan endingnya kalau nggak sembuh saya harus dilakukan ablasi. Dan yang membuat saya agak shock karena saya lihat-lihat biaya ablasi itu cukup tinggi. Ya, berapa tuh? biaya ablasi itu 140 juta ya. Itu belum termasuk obat, dokter, dan rumah sakit. Jadi mungkin bisa ya mungkin mendekati 200 juta lah. Gitu. Tapi Abrasi yang itu kayak apa itu? Abrasi itu kayak apa itu, Bu Ben? saya tidak tahu tindakannya, tapi kayak katanya tuh kayak di apa ya, dibersihin lah. Jadi kayak ada kerak di elektrolitnya. Nah, itu dibersihkan di situnya. Oh, Gitu. dengan harga 200 juta tadi lah ya, more and less ya. Ya, betul gitu. Tapi memang sebelumnya saya memang sudah keberatan dengan obat gitu. 3 bulan obat itu, nah akhirnya saya bilang, dok, boleh nggak sih saya berpikir dulu sebelum ini dilakukan gitu. Nah, terus dokter bilang, oke silakan berpikir dulu deh, karena buat saya dua-duanya berat gitu, dua-duanya berat. Bayangin, kita sudah kemasukan obat 3 bulan dan after itu kalau nggak sembuh juga, saya akhirnya harus Kan. ablasi juga gitu kan, ngeluarin uang juga gitu. Akhirnya saya bilang sama dokter kalau ya udah saya coba dulu deh. Nah, dalam pencarian itu saya ketemu teman, ya saya ketemu teman yang dia itu dulu ISK, tapi ISK-nya itu kayaknya ke serviks juga. Jadi dia ISK tapi keputihan dan itu katanya sakit banget gitu ya, dan itu teman kantor. Nah, dia itu baik karena produk ini gitu. Hmm. Jadi dia itu membaik karena produk ini, padahal dia itu sudah kemana-mana. Maksudnya sudah dokter dalam negeri, sudah dokter luar negeri gitu ya, tapi tidak membaik gitu. Wow. Nah, akhirnya saya datang nih ke dokter gitu. Saya datang ke dokter, saya bawa Utsusuba itu, ya, Utsukushi dan SOP Subarashi, saya bawa ke dokter. Saya bilang, kebetulan karena dokternya ini anak saya juga kenal, jadi agak enak lah gitu. Saya bilang, dok boleh nggak kalau saya mencoba sesuatu? Saya bilang, saya belum keluarkan waktu itu. Nah, dokter bilang, Bu, dokter ini hanya jadi kesembuhan itu milik pasien, haknya pasien.
Dokter hanya meyakinkan bahwa pasien ini dalam kondisi yang tidak membahayakan. Gitu. Oke, berarti wah kayaknya ada green light nih saya. Nah, lalu saya keluarkan Utsukushi dan SOP Subarasi gitu ya. Saya bilang, "Dok, saya mau coba terapi ini, boleh nggak?" Gitu. Nah, dokter tuh cuma senyum-senyum. Saya pikir, aduh nih. Buka GPP itu udah mulai. Halo, buka GPP udah mulai. Ada Ya, yang silakan bocor, ada yang lanjut. bocor. Ya, sudah di Ya, sudah di nah, mute. Silakan. ya sudah itu dokter tuh senyum-senyum. Saya pikir nih kenapa ya kok senyum-senyum gini ya? Nggak enak kan gitu. Kenapa dok? Ibu kalau kayak gitu mestinya nggak usah ke saya. Kenapa? Saya udah tahu produk itu. Produk itu memang bagus. Kalau ibu mau coba, silahkan coba. Waduh, itu rasanya plong banget, plong banget. Karena saya udah tahu dan beberapa pasien saya juga saya rekomendasikan produk Utsukushi dan SOP Subarasi ini ke beberapa pasien. Wah, udah rasanya lega banget. Pulang langsung saya bilang ke teman saya mau dong gitu. Karena saya itu cuman dikasih waktu tuh 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan terapi dengan ini tidak membaik, saya harus dilakukan ablasi. Gitu. Jadi saya bilang sama teman saya, karena menurut saya ini kasus yang berat, saya bilang saya langsung beli yang 12 box gitu. Dan saya konsumsi Utsu dan Suba itu sehari 3 kali. Jadi pagi, siang, dan sore. Itu saya lakukan sebelum makan. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi karena ini sebetulnya penyebabnya adalah GERD. Wah, perut saya nggak karu-karuan, berontak. Bahkan saya itu akhirnya konsultasi sama dokter Trevino, ya dokternya AFC itu karena kebetulan saya punya kontaknya beliau gitu. Saya tanya, dia bilang terserah aja ibu mau konsumsi sesudah atau sebelum makan itu sebetulnya nggak apa-apa. Walaupun memang paling bagus itu sebelum makan. Tapi kalau ibu nggak kuat ada 2 alternatif. Ibu tetap konsumsi sebelum makan, tapi minum obat mah gitu. Atau sesudah makan. Ya udah. Dasar saya itu pengen bodoh amat gitu dan saya yakini ini akan membaik, tetap saya lakukan sebelum makan dan saya tidak minum obat. Gitu. Saya kayak gini deh, ayo kuat-kuatan healing krisisnya atau kuat-kuatan saya gitu. Gitu. Dan itu di hari keempat mak saya memang mereda gitu, mereda dan teman-teman tahu bahwa saya itu penyakitan gitu. Jadi saya ada plantar fasciitis, saya ada osteoporosis di sebelah kanan, lalu karena GERD-nya itu saya juga udah nyerang keseimbangan. Jadi saya tuh sering kena vertigo, sering banget. Dan vertigonya itu bukan kok vertigo biasa gitu. Jadi saya tuh harus dilarikan ke rumah sakit itu beberapa kali. Gitu, Kak Mona. Oke, jadi ketika Bu Ben diberikan informasi dari dokter bahwa ini treatment 3 bulan, terus kemudian nanti kalau nggak membaik melakukan ada tindakan, itu Bu Ben berarti sejak itu benar-benar tidak minum obat sama sekali. Enggak, kan memang tidak dikasih obat. Oh, Dokter itu baik. belum ngasih obat, belum ngasih ngasih. obat. Dan saya itu apa ya? Karena mungkin orang-orang terdekat saya orang medis, tapi justru saya memang tidak suka obat. Saya tidak berusaha untuk mengkonsumsi obat, gitu. Kenapa, Nah Bu itu, Ben? ya Kenapa? saya kan baca-baca juga ya, gitu. Efek obat itu apa sih, gitu. Sehingga saya hindari aja, Itu Bu gitu. Ben konsum nggak sama anak-anak? Karena kan anak-anak biasanya ya orang medis itu kan yang dipahami adalah untuk penyembuhan Boleh dengan ini ya? Ya Bu. yang Ya, dipahami kan adalah kalau orang medis penyembuhan adalah kalau bisa dengan obat gitu ya, yang betul. biasanya. Nah, ketika kemudian Bu Ben mengambil jalur yang berbeda gitu ya, itu konsultasi sama anak-anak juga sebagai Iya, dokter begitu. betul.
Jadi kalau saya itu memang awalnya saya konsultasi dulu sama anak-anak gitu. Saya mau pakai ini, apa produk ini. Jadi mereka yang sibuk mencari tahu Utsu, Susi, dan SOP Subarasi ini apa gitu. Jadi green light awalnya itu dari anak-anak gitu, dari anak-anak saya. Oke, Bu Ben tadi 4 hari pertama, ya 3 hari pertama itu luar biasa rasanya, tapi kemudian membaik di hari keempat. Dan kemudian hal apa lagi yang dirasakan setelah konsumsi? Berarti 1 hari ada 6 saset ya yang Bu Betul, Ben betul. ya. Dan itu selama 3 bulan itu terus Jadi gini, begitu. ya, Gimana? jadi bulan pertama itu enggak, artinya aritmia jantungnya itu masih tetap, ya masih tetap, saya masih sering deg-degan, capek dan segala macam gitu. Nah itu saya rasakan itu masih tetap. Cuman yang pertama saya rasakan setelah 1 bulan itu plantar fasciitis saya berkurang. Jadi Apa itu? plantar Bahasa fasciitis itu adalah peradangan di tumit gitu. Oh, Jadi kalau saya bangun tidur itu tumitnya sakit banget gitu. Dan itu sudah berlangsung hampir 4 tahun saya. Waktu itu ya, waktu itu sudah 4 tahun. Itu sakit banget, tapi setelah saya konsumsi, lama-lama agak lumayan gitu. Nah, tapi pengaruh di aritmia belum, belum gitu. Gitu. Nah, bulan kedua itu yang saya juga mulai rasakan. Mungkin akhirnya saya mencari-cari ini produk ini bekerja untuk tubuh yang mana sih gitu kan. Saya cari-cari, saya rasa-rasain, oh ternyata pada saat saya naik tangga, turun tangga, itu kok agak lumayan ya, nggak sakit. Karena dulu sakit banget sebelah kanan, dan saya itu nggak bisa nekuk apa kakinya. Jadi kalau kayak olahraga, yang misalnya olahraga yang naik gini tuh saya nggak bisa gitu, karena sakit yang sebelah kanan. Nah itu kok saya rasakan saya naik tangga, turun tangga, kok nggak terlalu bermasalah. Tapi tetap saya fokusnya ke aritmia jantung dan itu belum ada reaksinya. Saya waktu itu sempat, aduh ini saya udah minum banyak, kok belum ada apa-apa gitu. Tapi anak-anak saya yang memaksa saya untuk, "Ma, itu bagus." Sudah pokoknya mama sampai dia bilang, "Mama kalau nggak punya uang, nanti kita bantu deh." Gitu. Ya karena saya merasa, kok 2 bulan saya udah minum kayak gini, kok belum ada apa-apa gitu. itu komposisi masih tetap tuh. Sehari Masih, 3 masih, masih, masih yang 3 kedua. pasang gitu. Oke, Iya, akhirnya belum gitu. ada rasanya ya, masih berdebar-debar ya. Betul, betul. Oke. Nah, Terus di bulan ketiga akhir ya, agak-agak akhir lah, mungkin minggu-minggu itu, saya mulai merasakan kok debaran ini sudah mulai berkurang gitu. Debaran itu sudah mulai berkurang. Nah, saya mulai, oh mungkin juga ya memang kalau orang bilang bahwa mau cepet-cepet dan segala macam, kita kan nggak tahu kayak apa buruknya tubuh kita gitu, sehingga pada saat regenerasi sel itu berjalan kita nggak tahu gitu yang mau dibetulin tuh yang mana dulu gitu. Tapi kan kita saya maunya yang ini gitu. Nah ternyata buah kesabaran saya di bulan ketiga aritmia jantung saya sudah mulai berkurang gitu, dan akhirnya ya proses membaik 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 gitu. Jadi boleh dibilang 2,5 bulan lah Kak Mona saya udah aritmia jantungnya, dan dalam masa itu GERD saya udah nggak pernah kumat gitu. wow. Saya juga nggak, 3 bulan itu tidak pernah terserang vertigo gitu. Nah itu Biasanya sampai sekarang. biasanya dulu vertigo itu sampai seringnya itu bagaimana intensitasnya? eh Kalau saya kayak capek, mah saya naik gitu, itu sering banget. Migrain, vertigo itu sering banget. Itu sebulan paling nggak ada lah gitu. Nggak tentu juga sih, tergantung intensitas, tapi sering lah gitu. Artinya kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang juga ada 3 bulan gitu. Gitu. Oke. Tapi sering banget sampai di dompet saya tuh selalu ada obat vertigo. Ya maksudnya eh, ini aja ya, kalau emergency tuh saya Jaga-jaga. gitu. Merislon obatnya atau apa? Iya, ada Merislon, ada eh, apa ya? Ada macam-macam ya gitu. Tapi saya taruh di dompet gitu.
Ini sama seperti gitu. ibu saya, Bu Ben. Jadi beliau juga mah ya sampai GERD gitu. Dulu vertigonya sering sekali. Alhamdulillah ini sejak ya konsumsi AFC dan selalu sehari sepasang sih. Saya nggak banyak. Tapi alhamdulillah saya melihat vertigonya jauh berkurang. Yang biasanya dulu ya sebulan atau tadi 2 bulan gitu. Ini saya hitung waktu itu 6 bulan kemudian ada sekali gitu. Jadi alhamdulillah jauh. Bu Ben, berarti kalau untuk orang-orang yang aritmia, Bu Ben, ini sarannya apa ini? Apa yang tidak boleh dilakukan? Kalau Ya, tadi berasa semakin sering ya, apa namanya tadi debaran jantung, apa yang tadi kan harusnya periksa ke dokter segera. Terus kemudian yang sebaiknya dihindari apa untuk kondisi yang seperti Bu Ben? harus diketahui sih penyebabnya gitu. Karena aritmia tidak hanya dari GERD gitu. Nah, kalau saya ya dari sisi GERD ya diperbaiki dulu GERD-nya gitu. Diperbaiki dulu GERD-nya itu yang bisa apa ya tidak men-trigger lebih lebih berat lagi aritmia jantungnya gitu. Tapi waktu itu juga saya nggak menyangka ya kalau memang GERD itu memang bisa ke aritmia gitu dan eh, banyak yang apa ya boleh dibilang dia nggak tahu dan ya sudah akhirnya dia harus mengeluarkan uang sebegitu banyak gitu ya gitu. Tapi kalau belakangan yang saya baca, saya lihat itu gaya hidup ya, gaya hidup, pola hidup gitu. Kita kalau stres ya, kita kalau stres itu asam lambungnya naik. Tapi bagaimana kita untuk ngurangi stres itu kita lalu makan yang kita suka gitu. Nah, itu sebetulnya menambah menambah parah juga gitu loh. Ya kan gitu. Mungkin Ya, lalu juga kurang olahraga gitu sehingga stimulus dari badan itu buruk banget gitu. ya. Itu dulu tahun berapa? Berarti ketika usia Bu Ben berapa itu ketika mendapati kondisi demikian, Bu Ben? Jadi gini, sebetulnya pemicunya mungkin ya. Jadi waktu itu kan COVID ya, COVID saya kerja di pekerjaan saya itu eh, diharuskan saya itu ada target dan kita tahu COVID itu memporak-porandakan seluruh industri gitu ya, termasuk pekerjaan saya dan pada saat itu memang saya merasa bahwa, duh, kok makin lama makin berat gitu ya, makin berat. Akhirnya saya sampai akhirnya minta untuk pensiun dini. Ya, itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu saya minta pensiun dini dan saya juga nggak tahu nih, kira-kira kalau pensiun dini karena agak-agak emosi ya. Emosi itu dalam arti ya udah aku mau sembuh gitu loh. Aku mau coba siapa tahu karena gini, saya tuh waktu berpikir bahwa kayaknya penyebabnya stres gitu. Jadi sehingga tanpa pikir panjang gitu saya agak sedikit memaksa manajemen untuk saya mengundurkan diri atau saya pensiun dini. Itu sih gitu. Jadi Di tiga usia tahun berapa? yang lalu. Usia Kenapa? berapa dulu? Usianya Bu Ben pada saat itu berapa Usia saat? saya berarti 57 waktu itu. 57. Oke. Gitu. Itu. Wow. Jadi ya akhirnya ya lepas lah. Artinya pada saat itu saya juga punya posisi yang cukup baik gitu ya. Tapi apapun, kalau kita sakit, kita kok nggak mikir lagi sih mau gaji gede, kayak mau posisi kayak gitu. Tapi setelah sehat, kepikiran juga Kak Mona. Duit hidup dari mana ini, gitu kan? Apalagi suka jalan-jalan ya, healing-healing ya. Iyalah. Ya Nah, memang dicari beruntungnya akhirnya di sini itu kok di saya dapat Indonesia. semuanya, gitu sih Kak Mona. Masya Allah. Luar biasa, keren banget Bu Ben. Thank you ya untuk inspiring-nya ya ceritanya. Saya juga jadi teringat teman-teman ya. Ini juga mengingatkan kita semua tentang bicara tentang stres. Jadi saya kebetulan mengamati ada salah satu teman pada masa beberapa tahun yang lalu, saya melihat di status Facebooknya itu penuh dengan kemarahan. Jadi dia kayak marah dengan bosnya begitu. Yang bosnya ini kayak ngasih kerjaan gak henti-henti, terus kemudian kayak benar-benar pengen menjatuhkan dia dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu tertangkapnya adalah di status Facebooknya teman-teman. Apa yang terjadi? Gak berapa kemudian saya mendengar kabar beliau sakit. Saya kemudian sempat bertemu dengan beliau dan waktu itu kondisinya ternyata ya udah lumayan cukup memprihatinkan.
Tetapi pada saat itu kebetulan suaminya tidak mengatakan yang sesungguhnya. Jadi dia cuma mengatakan ini sebenarnya nggak apa-apa, ini sebenarnya nggak apa-apa gitu. Mungkin di satu sisi dia mencoba untuk menjaga perasaan istrinya gitu. Tapi di sisi lain kan istrinya ya sama kayak Bu Ben dan teman-teman yang lain yang ketika ada terjadi sesuatu dalam dirinya kan pasti akan question kan, bertanya. Jadi sebenarnya istrinya pun sudah tahu gitu. Nah, singkat cerita saya akhirnya waktu itu dengan Bu Ani saya ke sana ya. Dan akhirnya sempat mencoba satu paket. Nah, pada saat itu terjadi proses healing. Cuman sayangnya pada saat itu saya agak sulit untuk berkomunikasi dengan beliau dan kemudian awalnya saya komunikasi dengan suaminya karena saya memberikan informasi saya mau ketemu, kemudian saya mau coba produk ini itu lewat suaminya gitu ya. Tapi jujurly pada saat itu nggak terlalu tahu betul exactly apa penyakitnya. Ternyata udah CA, mungkin stadiumnya sudah stadium lanjut. Karena ketika kami ketemu ke sana itu ya sudah dalam keadaan kurus ya, hanya perutnya yang membesar begitu. Singkat cerita, terus kemudian ya mereka mencoba satu paket, tapi karena saya nggak bisa lambat responnya ketika saya tanya gimana istrinya Mas setelah konsumsi gitu ya. Itu enggak dibalas. Nah, karena saya punya nomor teleponnya istrinya, saya kemudian komunikasi dengan istrinya dan pada saat itu ya dia proses healing intinya. Jadi saya begini, saya begitu gitu. Saya deg-degan, berdebar dan sebagainya. Nah, pada saat itu kemudian saya konsultasi dengan dengan Koyo gitu ya dan hasil konsultasi itu saya sampaikan walaupun memang bahasanya juga bukan yang bahasa sangat frontal, tapi intinya pada saat itu ketika suaminya find out, suaminya marah kepada saya dan mengatakan sejak ini nggak boleh lagi ya ada komunikasi apapun sama istri saya. Oke, fine, saya minta maaf, saya bilang. Nah, intinya kemudian beberapa saat kemudian saya mendengar beliau meninggal dunia. Artinya bahwa betul sekali tadi saya just mengkonfirmasi bicara tentang emosional ya. Emosional ini memang sekitar termasuk waktu itu juga kalau bicara dengan Bunda Harti ya tentang cancer ya. 70%, 80% itu adalah bagaimana emosional, bagaimana mindset kita yang langsung coba untuk langsung berpikir positif dan upaya penyembuhan saja tanpa juga menghiraukan hal-hal lain ya. Artinya apapun itu penyebabnya gitu ya. Apapun itu penyebabnya yang berasal dari eksternal gitu. Bahkan kemarin baru ketemu juga ini juga tambahan mungkin ya mengingatkan kita semua teman-teman. Jadi kemarin saya kebetulan baru datang ke sebuah pengajian, Ustadz kami kebetulan datang ke Jakarta, beliau di luar kota biasanya. Nah ada salah satu di situ yang pasien CA, stadium 3, bahkan kayaknya kemarin sempat melemah katanya, itu tangannya pun sudah hitam gitu ya, karena akibat kemo. Nah terus kemudian dia katakan dia bermimpi lah intinya, berkali-kali tentang ada temannya yang dulu sahabatnya dia gitu ya. Temannya dulu sahabatnya dia yang dekat sama dia, terus kemudian kok dalam mimpinya itu kayak aneh, artinya si temannya ini memang kayak menjauh sama dia. Dan setelah dia relate lagi, saya katanya kalau teman saya tahu saya kerja di mana, pasti berapa saat kemudian saya tuh diberhentikan atau ada kasus gitu. Jadi si pasien CA ini merasa bahwa ini jangan-jangan ada intervensi dari temannya termasuk ya menemukan kayak misalnya ada kelabang, ada apa di rumahnya something like that gitu ya. Yang itu akhirnya membuat dia semakin curiosity tapi juga jadi kayak tentunya marah ya. Kok dia bisa begitu kepada saya walaupun nggak bisa dibuktikan karena kan itu sesuatu yang sifatnya praduga ya. Walaupun kalau dikoneksikan bisa jadi sama gitu ya. Bisa jadi ini berhubungan gitu. Apalagi kemudian ternyata suaminya adalah mantan dari temennya ini gitu ya, wallahu alam lah ya. Tapi singkat cerita yang disampaikan oleh Ustadz dan ini saya juga pasti meyakini oleh seluruh pemuka agama lainnya bahwa stop to think about it gitu. Jadi bukan itu yang menjadi concernnya kita. Yang menjadi concernnya kita adalah pertama tentu rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian tentunya juga dari rasa syukur itu mudah-mudahan nanti ada kemauan kita untuk akhirnya kita membuka mata kita. Oke, saya lagi punya problem sekarang, saya pas sakit ini gitu ya. Dan saya juga meyakini Bu Ben juga pastinya begitu ya, positive thinking sekali. Ini yang akhirnya membuat Bu Ben sampai sekarang malah justru kan sharing-sharing ya Bu Ben ya, ke banyak orang gitu ya. Nah ini positive thinking, kemudian tadi bersyukur, positive thinking, kemudian mengubah pola hidup dan
termasuk salah satunya adalah dengan melakukan treatment yang saat ini subarachnoid subkursi yang diakui tadi oleh para dokter ya, diakui oleh para dokter itu bagus sekali. Ini syukur alhamdulillah Bu Ben bertemu dengan dokter yang well informed about Ya, itu ya. betul. Ini karena banyak sekali juga pasien yang jadi ketakutan ketika dokter kalimatnya begini. Ya kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab ya Bu. Ya, gitu. Dan memang sebetulnya gini ya, ini juga pesan buat teman-teman yang mungkin menghadapi hal yang tidak seperti saya tadi, Kak Mona, ya kan? Yang kritikal. Tapi dokter itu terus saya renungkan bener loh, gitu. Kesembuhan itu adalah hak pasien, gitu. Dokter hanya memastikan bahwa pasien dalam kondisi yang tidak membahayakan. Itu saya ingat banget dia ngomong gitu, benar banget gitu. Jadi sebetulnya kalau memang akhirnya dokter tidak mendukung, tapi kita yakin bahwa produk itu aman, Ya, go lakukan ahead ya. gitu, Lakukan. go ahead lah gitu. Ya, artinya berarti kita yang berada sekarang di AFC punya sebuah kepentingan atau kita harus untuk terus belajar lagi gitu Bu Ben ya Ya, tentang produk ini dan kemudian tentang berbagai macam penyakit gitu ya. Misalnya kayak tadi malam kan baru dengan Dokter Rusli itu tentang stroke gitu. Nah ini Bu Ben juga bagus sekali bicara tentang aritmia jantung ya. Minggu lalu ada Kak Rali, ada Kak eh, siapa satu lagi aku lupa. Yang dari apa? Yang dari Bangka Laila, juga ya. Kak Laila, Mila. Kak Laila. Laila, Laila ya, Kak Laila seperti itu. So kita memang terus harus belajar. So teman-teman ini masih udah 8:02 sebenarnya apakah ada yang mau tanya di luar dari percakapan ini tentang aritmia jantung? Silakan satu pertanyaan. Nah, itu nanti saya kembalikan kepada Kak Juni untuk menutup GVP. Silakan kalau ada. Oke, sepertinya tidak ya. Oke, terima kasih sekali Bu Ben untuk kesediaannya sharing bersama dengan kami semua. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat betul ya. Insya Allah dan juga jadi makin menguatkan kita untuk yuk kita semakin menebar manfaat ya untuk banyak orang. Siapa tahu bahwa ya nggak ada yang pernah tahu ya. Siapa tahu AFC ini adalah menjadi salah satu sarana kesembuhan ya dan juga memberikan harapan baru untuk mereka yang udah mungkin lelah sekali sakit berpuluh-puluh tahun ya seperti ada Bu Kasma 10 tahun beliau sakit harus cuci darah seminggu 2 kali dan setelah menggunakan AFC alhamdulillah hanya dalam waktu 1-2 bulan ya beliau kemudian tidak harus lagi cuci darah. Thank you Bu Ben. Oke. Nah, Kak Juni, hai. Assalamualaikum. Apakah masih di jalan, Kak Juni? Halo, Komona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah di tempat. Oke. Silakan. Ini sudah tadi. Terima kasih banyak Bu Ben tadi sudah sharing yang sangat luar biasa sekali. Memang kita benar banget tadi Kak Komona juga ya. Dimana kita selalu tetap berikhtiar ya. Dimana kalau orang yang berikhtiar tentunya seperti tadi Bu Ben ya, yang luar biasa tidak putus semangat terus berikhtiar untuk kesembuhan dan luar biasa ada miracle ya. Ada keajaiban yang pasti diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk di dalam kesembuhan itu ya. Oke, Kak Mona sudah jam 8:04 ya. Barangkali apakah ada yang mau ditambahkan lagi teman-teman? Atau langsung mau ditutup doa atau bagaimana? Apakah di sini Gimana? ada Cieni? Barangkali ada Cieni mau menambahkan. Silakan Cieni. Ada CNI kah di sini, teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Berarti doa sama Kak Juni langsung tadi. Oh, gitu. Baiklah gitu ya. Doanya Oke. sama Kak Ade. Sudah jam 8:05. Terima kasih semuanya Kak Mona, Bu Ben yang sudah tadi sharing sangat luar biasa. Memberikan kita semangat ya, inspire yang luar biasa. Karena memang dimanapun juga kita tetap harus berikhtiar. Dan luar biasanya memang ada miracle semuanya di situ ya. Ketika kita di intinya. Oke, terima kasih Kak Eni. Terima kasih Ci Eni sudah memberikan untuk lanjut. Oke, berhubung sudah jam lebih 8:05. Terima kasih. GVV semoga terus dapat memberikan semangat bagi kita semuanya. Oke, kita tutup dengan doa pagi ini. Saya pimpin dengan agama Islam karena memang yang untuk yang agama lain silakan disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Razak, ya Ghani. Ya Allah, hamba permohon pun padamu ya Allah atas
segala dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikan kami ya Allah kekuatan ya Allah, kesabaran ya Allah dalam menjalankan bisnis AFC ini ya, untuk dapat memberikan sharing, memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada siapapun yang belum dapat sharing, semoga mereka dapat terbuka hatinya, kelapangan hatinya untuk dapat menerima informasi tentang AFC ini, karena memang manfaat yang sangat luar biasa. Ya, semoga ya Allah, apa yang kami lakukan ini adalah langkah-langkah terbaik ya Allah, ikhtiar yang terbaik untuk kami dapat ya tetap berjalan di jalan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah kami bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah, kepada leader-leader kami, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, kekuatan, kesehatan ya Allah, untuk tidak lelah dalam berbagi, membimbing kami ya Allah, yang baru-baru ini ya Allah, baru-baru join, baru jadi member. Semoga kami tetap diberikan kekuatan untuk terus sharing, berbagi informasi kepada seluruh yang belum mendapatkan informasi tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Ghani, ya Allah, berikan kami hidayah-Mu ya Allah, agar kami tetap ya Allah menjalankan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, ampuni segala pimpin-pimpin kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fi fadli subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Salamun alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih semuanya. Bila ya, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Terima kasih Kak Mona sudah melit tadi untuk dengan Bu Ben tadi ya. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sukses selalu ya. Semangat selalu semuanya yang berada di sini. Fast Track ya. Semoga semuanya sukses ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mohon ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juni, terima kasih Kak Mona, terima kasih Bu Ben. Ya, terima kasih kakak-kakak semua juga. Izin kasih. end ya. Terima kasih semua, bye-bye. Bu Ben, terima kasih. No problem. Nice day, happy closing.